Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah ya, sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik mengapa pikiran selalu negatif bagi penderita anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah mengapa pikiran negatif selalu hadir ya. Khususnya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Pikiran negatif selalu hadir itu banyak hal yang menyebabkannya. Tetapi yang paling dominan yang pertama itu karena adanya sensasi ya. Jadi di saat sensasi itu muncul ya, ini biasa pikiran kita ini biasanya melayang ya, jangan-jangan ya. Nah contohnya begini ya, eh, kita sedang santai-santai ya, nah tiba-tiba kemudian mungkin merasa perut kembung ya, atau mungkin merasa sedikit pusing-pusing, atau mungkin merasa badan kurang nyaman. Nah sebenarnya itu ketika kita berpikir secara normal itu mungkin hal yang biasa ya, karena mungkin disebabkan aktivitas kita yang mungkin sedang sibuk, atau mungkin kita terlambat makan, itu sebenarnya biasa seperti itu ya. Tetapi bagi orang yang sudah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis, itu pikirannya menjadi lain ya, menjadi lain, dan menganalisanya itu seringnya negatif ya. Contohnya ketika eh, ada sedikit saja ya rasa tidak nyaman di perut ya, katakanlah mungkin kembung, perih, sembelit, begah ya, yang itu sebenarnya hal biasa ya, ini menjadi luar biasa ya. Pikirannya sudah, wah jangan-jangan ini kambuh, jangan-jangan ini eh, tidak sembuh dan lain sebagainya. Pokoknya menjadi semakin takut, intinya begitu. Nah demikian juga ketika mungkin ada rasa mungkin pusing-pusing ya, yang sebenarnya itu biasa ketika kita mungkin agak kecapean, itu juga biasa ya, terasa pusing, kepala berat ya, badan tidak nyaman, itu sebenarnya biasa seperti itu. Tapi bagi orang yang sudah mengalami penderitaan ini ya, penderitaan anxiety psikosomatis, itu biasanya pikirannya sudah aneh-aneh. Wah ini jangan-jangan mau ya, jangan-jangan terkena kanker otak dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah padahal dengan kita semakin berpikir negatif ya, nah ini sensasi itu akan semakin lama bersemayam ya, karena memang sebenarnya sumbernya dari pikiran kita sendiri ya. Jadi ketika kita berpikirnya negatif, nah itulah ya asam lambung semakin naik, akhirnya mungkin terjadi GERD. Nah akhirnya GERD menimbulkan beberapa sensasi. Nah itu selalu berputar seperti itu. Nah maka dari itu dari hal yang pertama ini ya, ketika sensasi itu muncul ya, kita sikapi dengan wajar-wajar saja ya, dengan wajar-wajar saja. Dan nanti ada tip-tipnya lah saya sharingkan kepada teman-teman ya, supaya teman-teman yang masih dalam penderitaan ini ya, itu tidak selalu cemas, tidak selalu takut, tidak selalu khawatir.
Dan sebenarnya tidak apa-apa ya, ini juga pasti akan terlalui dan pada akhirnya pasti akan sembuh teman-teman. Jadi yang penting eh, kita selalu apa ya, ya selalu menguatkan mental kita ya secara intrinsik, secara pribadi kita itu memang harus dibangun dari dalam ya. Nah setelah itu nanti baru mental kita kuat sehingga kita tidak selalu mensikapi dengan pikiran yang negatif. Oke ya, itu yang pertama. Jadi pikiran negatif muncul itu disebabkan karena adanya sensasi teman-teman. Nah yang kedua, pikiran itu muncul itu biasanya karena kita masih ingat trauma masa lalu ya. Trauma masa lalu ini juga kadang sering melekat ya, dan kadang kita sudah terlupa ya, tetapi di saat-saat tertentu kadang itu muncul kembali ya, muncul kembali. Contohnya seperti ini ya. Karena dulu pernah setelah kita sedang melakukan aktivitas kok tiba-tiba pusing ya gitu. Nah ini kadang muncul lagi di saat kita sedang beraktivitas. Nah itu takut seperti itu ya. Nah ini karena pengaruh dari trauma masa lalu itu. Atau mungkin trauma masa lalu ketika kita mungkin makan sedikit berlebih ya, apalagi makanan itu yang sering menjadikan tidak kondusif ya, seperti makanan yang pedas, yang asam. Nah setelah makan itu kita kepikiran lagi, wah jangan-jangan ini seperti dulu ya, dulu ketika habis makan pedas kemudian perut menjadi perih ya, menjadi sembelit dan lain sebagainya itu. Nah maka yang sebenarnya itu sudah tidak apa-apa ya, tetapi karena kita mengingatnya trauma, artinya pikiran kita negatif kepada ingat trauma, nah itu tubuh akan meresponnya ya, akan meresponnya sehingga menjadi ya seperti itu, kadang menjadi sakit beneran itu. Jadi apa yang dirasa oleh tubuh ya ini sebenarnya cerminan dari pikiran kita sendiri teman-teman. Nah itulah ya, jadi orang yang sudah terkena psikosomatik itu memang suka begitu ya. Nah maka dari itu kita harus selalu menyadari saja, selalu menyadari sekarang sudah berubah, tidak seperti trauma masa lalu seperti itu. Jadi di mindset pola pikir kita ini selalu ada perubahan yang ke arah lebih positif itu teman-teman ya. Jadi pikiran negatif itu datang bisa disebabkan karena faktor trauma itu. Nah kemudian yang ketiga, pikiran negatif itu datang itu juga disebabkan karena faktor kegiatan kita ya, kegiatan kita yang tidak percaya diri ya, tidak percaya diri. Jadi penyebabnya keyakinan kita sendiri ya, itu yang kurang yakin ya, atau kurang percaya diri. Contohnya misalkan ketika saya sedang bepergian jauh ya, pergian jauh. Nah kemudian kita tidak yakin dengan diri kita itu sudah mampu ya, tetapi pikiran kita menjadi gimana ya, ya secara mental menjadi down lagi karena kita tidak percaya diri. Wah ini saya sudah beraktivitas sedikit berlebih ya, sudah melakukan perjalanan jauh. Ini biasanya ya ketika kita sedikit kecapean itu kadang juga menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah akhirnya itu dipikir terus ya. Ketika pikiran kita mengarahnya seperti itu ya sudah, kita menjadi banyak rasa juga, banyak sensasi. Nah itu seperti itu karakternya teman-teman ya. Maka solusinya yang terpenting adalah ya, yang pertama supaya pikiran kita ini menjadi positif ya, sehingga tidak muncul beberapa sensasi. Ini memang itu mudah teman-teman ya. Jadi di dalam kita mensikapi hal-hal yang kita rasakan ya, ini kita selalu positive thinking saja. Nah bagaimana caranya supaya positive thinking pikiran kita ya, supaya berpikirnya positif, itu di dalam kita mensikapi ini yang pertama adalah awali dengan rasa syukur ya. Kalau saya itu selalu mengawali dengan
kata alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur gitu. Contohnya ya, misalkan ketika kita merasa badan tidak nyaman ya, dan tidak nyaman, mungkin apa ya, merasa sedikit lemes atau mungkin perut kembung atau mungkin kepala pusing atau mungkin mata buram ya. Nah, itu kita sikapi saja. Contohnya ketika eh, mata kita buram ya Pak, atau pandangan bergelombang. Ini karena sering terjadi ya. Nah, itu saya awali dengan ya alhamdulillah saya bersyukur walaupun pandangan mata saya kuning, bergelombang, kunang-kunang, saya tidak apa-apa ya. Ini hal biasa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Saya cukup tambah air minum ya biasanya sembuh gitu. Nah itu yakini saja. Nah kemudian kita mungkin minum ya, biasanya minum air hangat ya. Nah setelah itu kita istirahat lah ya, kita tenangkan diri ya. Tenangkan diri itu bisa sambil duduk ya, duduk tenang. Kalau misalkan tidak ya, kalau misalkan di rumah sih mudah ya, bisa tiduran sekalian ya, itu pasti akan cepat sekali kembali ya, karena di dalam kita menenangkan diri juga mungkin tadi sudah minum atau sedikit makan ya, itu nanti akan menghilang juga ya gitu. Karena apa? Karena pikiran sudah tidak berada di jalur yang negatif ya, pikiran kita sudah yakin ini biasa dan ini sembuh gitu loh, dan nyatanya juga pasti sembuh seperti itu teman-teman. Jadi uniknya begitu ya, ketika kita punya inisiatif psikosomatis itu begitu, ketika kita beraktivitas ya dalam gerak yang cepat itu biasanya juga seperti itu. Begitu berhenti tiba-tiba kemudian mata kunang-kunang, itu biasa ya, tapi kita tenangkan saja, seperti itu nanti akan sembuh dengan sendirinya, dan itu tidak berbahaya teman-teman ya, tidak berbahaya. Dan nanti setelah kita biasa kita latih ya, kita latih tetap beraktivitas terus, ini lama-lama juga akan menghilang itu. Pengalaman saya dulu juga seperti itu, saya selalu takut ketika melakukan kegiatan, apalagi contohnya seperti ini ya, di kebun kita harus merawat tanaman dan lain sebagainya. Itu sering seperti itu ya, tapi lakukan terus, jalan terus, dan kita harus percaya diri. Nah, pikiran kita buat positif dengan cara yaitu tadi ya, kita awali dengan syukur saja ya, kita ambil hikmahnya saja ya, karena ini adalah semua pembelajaran lah buat diri kita supaya menjadi lebih baik. Itu insya Allah pasti akan sembuh teman-teman. Nah itu yang pertama ya. Jadi untuk membuat pikiran positif yaitu kita awali dengan kata syukur, contohnya alhamdulillah. Yang kedua, kita berpikir secara rasional ya, secara logika ya. Jadi secara logika contohnya begini ya, ketika kita ada rasa-rasa yang mungkin tidak nyaman, kita yakin saja bahwa kita ini adalah orang sehat ya. Ya faktanya setelah kita mungkin cek secara medis ya tentang kondisi tubuh kita, itu juga dijelaskan ya oleh dokter, semuanya baik-baik saja kok. Nah itu yang kita yakini, sehingga ketika ada rasa-rasa sedikit ya anggap saja wajar, itu adalah sensasi hanya numpang lewat ya. Faktanya saya sehat walafiat. Nah itu, jadi kita harus selalu istilahnya husnudon ya, jadi berprasangka positif terhadap diri kita itu. Oke, itu yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga, selain itu ya, kita juga harus banyak mendekatkan diri ya. Kita banyak berdoa ya, bahwa hidup ini ya memang yang menentukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ketika kita mungkin merasakan hal-hal yang kurang enak, kurang nyaman, itu pun kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kita lebih pasrah ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas ya, seolah-olah kita tidak tahu apa-apa ya, kita tidak bisa apa-apa, yang bisa
membuat kita menjadi lebih sehat, lebih baik itu hanya Allah. Nah, oleh karena itu kita pasrahkan saja ya dengan tulus dan ikhlas. Nah itu insya Allah, dan seperti itu beban pikiran menjadi lebih plong ya, jadi lebih plong karena kita selalu bersama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita ya sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensi yaitu psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.